Shalom dan selamat pagi sahabat Rehat Gereja Toraja. Sebelum kita melakukan aktivitas dan tanggung jawab hari ini, mari kita meneduhkan hati dan berdiam diri sejenak di hadapan Allah. Selasa 21 Juli 2025. Mari kita berdoa. Terima kasih atas anugerah dan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih untuk nafas dan kehidupan yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami rindu bersekutu dengan Allah melalui rehat hari ini. Kiranya Allah yang memberkati kami, Roh Kudus-Mu terus menyala di hati kami, agar firman-Mu tidak hanya mengisi bagian logika kami, tetapi dapat menjadi rema bagi setiap langkah kehidupan kami. Awal, pertengahan, dan akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan rehat hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun, siapa yang menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pembacaan kita hari ini dirangkum dalam tema mengenal Allah, hidup sama seperti Kristus hidup. Untandai puang umpalolang kale susi Kristus. Hampir setiap orang memiliki orang yang diidolakan dalam hidupnya. Sang idola tersebut boleh dikatakan menjadi trendsetter bagi yang mengidolakannya. Semua yang terkait dengan sang idola akan dicari tahu dan sebisa mungkin ditiru oleh yang mengidolakannya. Selaku orang percaya yang adalah pengikut Kristus, yang menjadi idola, teladan kita adalah Kristus. Kita selaku pengikutnya wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hidup sama seperti Kristus telah hidup berarti kita menjadi penurut-penurut Tuhan. Kata penurut artinya peniru. Orang-orang percaya yang mengenal Allah mesti menjadi peniru Kristus, yakni mengikuti jejak Kristus, mencontoh dan menjadikannya teladan utama di dalam seluruh hidup kita. Selama hidupnya di dunia, Kristus telah meneladankan pengenalannya yang benar akan Allah, yakni hidup menuruti melakukan kehendak Bapanya. Selaku pengikut Kristus, kita pun wajib meniru atau hidup sama seperti Kristus hidup, yakni menuruti perintah Sang Bapa. Kasih Allah akan sempurna di dalam kita ketika kita hidup menuruti perintah-perintahnya, yakni hidup dalam kasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tanda kita mengenal Allah, yaitu
ketika kita bersedia melakukan perintah-Nya. Perintah untuk memberi diri, saling mengasihi. Karena kasih-Nya lah kepada manusia, Ia bersedia memberi, mengorbankan dirinya di kayu salib menjadi tebusan dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk firman yang Engkau sabdakan kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini tidak hanya menjadi pemahaman kami secara kognitif, tetapi holistis, sehingga kami boleh terus mendapatkan kepekaan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami juga boleh terus hidup menggumulkan dan memaknai arti hidup kami sebagai pengikut Kristus yang setia di tengah-tengah kondisi zaman yang penuh tantangan ini. Ya Tuhan, di antara kami saat ini mungkin ada yang memikul beban begitu berat. Kehilangan orang yang kami kasihi, berjuang memperoleh kesembuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah yang selalu merengkuh hati kami, meneguhkan kami bahwa ada harapan yang besar di dalam Tuhan. Tolong kami agar memahami bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi ini adalah bagian yang Tuhan boleh pakai untuk membuat kami semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Dan kami boleh terus berjalan walaupun setapak demi setapak, tetapi ada sukacita yang besar di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa untuk komunitas Gereja Toraja Jemaat Tangerang, khususnya bagi para pelayan Allah, pendeta, pekerja gereja, majelis, pengurus OIG, dan pelayan Tuhan lainnya, agar senantiasa tetap diberi kekuatan dan menjadikan mereka tetap setia dengan pelayanannya terhadap Engkau. Kami juga memohon belas kasih-Mu kepada pemerintahan negeri ini, dari desa hingga pimpinan pusat, agar senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami. Hikmat dan tuntunan dari Allah menyertai mereka untuk menjadi pemimpin yang berkenan di hadapan Allah. Mereka sekiranya boleh melayani dengan hati yang tulus dan terus berjuang demi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Amin. Demikian rehat hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.